Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi amarana bittaqwa wal ibadati was salati subhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah iqraran li wahdaniyati wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan li nubuwwati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dhawiz zuhdi wal karamat. Hamba Allah muslimin muqimis salah jamaah salat subuh Masjid Jami' yang mulia. Ujian dalam format qalbiyah, hati kita selalu memuji Allah Azza wa Jalla. Pujian dalam bentuk qauliyah, kalimatut thayyibah, dan berbagai ucapan-ucapan lainnya yang mengandung manfaat dan maslahah, dan pujian dalam bentuk anggota kita fi'liyah, segala aktivitas, segala perbuatan kita yang membawa manfaat dan kemaslahatan. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita menyampaikan salat wa salama, terlebih pada bulan Rabiul Awal ini, yang insyaallah hari ini tanggal 11 Rabiul Awal, insyaallah nanti malam sampai dengan besok itu adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Maka momentum ini adalah momentum mempertebal persahabatan spiritual kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk aktivitas kita sehari-hari. Yang kami muliakan jamaah sekalian, juga saya lihat pada subuh ini hadir, kalau tadi saya dibilang guru kita, ini Bapak Dandim guru saya. Hadir Pak Dandim memberikan semangat untuk kita. Terima kasih. Saya melihat semalam di YouTube atau di media Bapak sedang memberikan bantuan kemanusiaan di Luskun Pak ya, dalam musibah banjir. Memang yang namanya Luskun itu kalau sudah bulan Oktober itu sudah ditanya-tanya orang, "Puka banjir ini?" Memang sudah jadi langganan kita, musibah diberikan Allah. Baik, jadi hamba Allah sekalian yang mulia, Rabiul Awal ini bulan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lahir ini sebuah sejarah besar, sesuatu yang tidak bisa terlupakan kalau dilihat dari berbagai redaksi, baik itu hadis-hadis yang sahih atau kadang-kadang masih tidak disepakati kesahihannya misalnya. Tapi intinya adalah alam ini dan kita manusia pada semuanya ini adalah justru lantaran kehadiran Rasulullah. Walaupun hadirnya alam lebih dahulu daripada hadir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dihitung dengan tahun Masehi itu 571 Masehi yang disepakati para sejarawan muslim. Tapi sebelumnya sudah ada Nabi dan Rasul yang lebih dahulu. Sebelumnya sudah ada makhluk-makhluk lainnya. Sebelumnya sudah ada hewan lainnya, sudah ada manusia lainnya. Tetapi kehadiran alam semesta ini itu justru karena Allah mengutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kuciptakan alam ini sekiranya bukan karena akan diutuskan Nabi Muhammad. Dan dalam Al-Quran jelas disampaikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alam itu tidak dihitung sejak lahirnya Nabi, alam. Tapi alam ya sejak Allah menciptakan alam, berarti duluan ada alam. Dengan diutusnya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad diutus 571 Masehi tahun gajah, sedangkan alam sudah duluan ada. Yang duluan ada itu dari Nabi Muhammad pun
diutuskan itu lantaran disandarkan kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad adalah pemimpin alam. Alam yang sudah duluan ada daripada Nabi Muhammad, pemimpinnya adalah Nabi Muhammad, dan alam hari ini yang Nabi Muhammad sudah tiada secara fisik, tapi juga dipimpin oleh beliau. Maka kepemimpinan Nabi Muhammad, kepemimpinan yang tidak ada masa khidmah, hanya periode. Karena tidak ada periode, maka tidak ada penggantian Nabi, tidak ada pelantikan Nabi, bahkan tidak akan diutus Nabi yang baru. Karena rahmatan lil alamin. Berbeda dengan kepemimpinan kita, ada periode, ada masa, ada mutasi, ada pergantian, ada pemilihan ulang, ada reposisi. Sementara posisi Nabi tidak akan pernah tergantikan. Karena Nabi adalah khatamun nabiyina, Nabi penutup, Nabi yang akhir. Bukan hanya sebagai Nabi penutup, khatamun nabiyina, tapi juga Rasul penutup, wal mursalin. Maka kita sebagai umat manusia dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai umat akhir zaman, di mana kita di bawah naungan, di bawah payung kepemimpinan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jadikan momentum Rabiul Awal ini benar-benar sebagai momentum yang mendekatkan spiritualitas kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat familiar di telinga kita, sangat familiar di mata kita. Selalu membaca ayat Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun yang disebutkan dalam tafsir Al-Qudwah. Di sini menunjukkan bahwa mengikuti Nabi bukan hanya mengikuti secara teoritis, tapi mengikuti secara praktis dan aplikatif. Qudwah. Qudwah itu kalau dalam bahasa salat itu imam dan makmum. Maka bab di dalam salat itu kalau bicara bab jamaah, babul qudwah. Bab tentang mengikuti. Yang diikuti bukan hanya dari segi bacaannya, tapi juga dari gerakannya. Imam membaca takbir, kita membaca takbir. Mengikuti qudwah. Imam baca Fatihah, kita baca Fatihah, qudwah. Walaupun formatnya diatur. Dalam mazhab Syafi'i imam dulu baca. Kalau salat jihar, salat jahriyah, setelah itu kita menyusul baca masing-masing. Tapi yang jelas kita baca. Yang baca itu anggaplah kita telah mengikuti teoritis. Karena Nabi membaca, kita membaca. Nabi salam, kita salam. Tapi tidak hanya rukun salat itu dari segi qiraah dan rukun qauli, rukun bicara, rukun lidah. Tapi diiringi dengan rukun fi'li, yaitu rukun di mana gerakan-gerakan itu mesti kita ikuti juga. Giliran selesai daripada Fatihah, sunat membaca ayat, lalu Nabi ruku', kita ruku', gerakan. Gerakan ini disimbolkan sebagai aktivitas. Maka kita sebagai umat Nabi, yaitu uswatun hasanah, secara teoritis, secara imani, secara komitmen, secara ilmu, dan kita uswatun hasanah juga secara praktis, secara amaliyah, secara aplikatif. Hamba Allah, jamaah salat subuh yang berbahagia. Rabiul Awal adalah bulan di mana kita mestinya gembira. Karena Al-Quran menyebutkan, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah hai Muhammad, bifadlillahi,
dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatihi, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika, maka mestinya kamu oleh karena karunia Allah dan karena rahmat Allah, falyafrahu, hendaklah kamu bergembira. Lalu dilihat di dalam tafsir-tafsir mu'tabarah, apa di sana makna falyafrahu? Apa di sana makna bergembira? Bergembira artinya an ashkura bi ni'matillah. Engkau mensyukuri nikmat Allah, sebesar-besar nikmat Allah. Kalau dalam bahasa ceramah kita sering kita sampaikan, syukur pada Allah yang kagebi nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat iman, nikmat Islam adalah nikmat terbesar. Lalu bagaimana kita peroleh nikmat iman kalau tidak ada yang membawa iman kepada kita? Yang membawa iman kepada kita itulah Rasulullah. Nikmat Islam, nikmat terbesar. Bagaimana kita dapat beragama Islam? Bagaimana kita dapat memahami Islam sekiranya tidak hadir Rasulullah menjelaskan itu? Berarti syukuri nikmat Allah, juga maksudnya syukuri Nabi Muhammad yang telah menerangkan iman kepada kita. Syukuri nikmat Allah, syukuri kehadiran Nabi Muhammad yang telah membawa agama Islam kepada kita. Maka bergembiralah, artinya bersyukurlah terhadap kehadiran Nabi Muhammad sebagai rahmat yang luar biasa, dan itu adalah rahmat yang paling besar. Adanya rahmat iman, rahmat Islam lantaran hadirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna gembira. Gembira tidak identik dengan hura-hura. Dekun gembira ke lembu-lembu kupiah bahasa Aceh. Yo kaji lembung kupiah. Gembira itu tidak sorak-sorai. Gembira itu tidak bermakna juga dengan ketawa. Ketawa belum tentu itu identik dengan gembira. Ada juga orang susah ketawa. Urang rubah Honda ikem sih. Padahal kaluka. Nah, karena itulah makna gembira di dalam ayat ini. Gembira mensyukuri atas kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa rahmat iman dan Islam. Masih ada pertanyaannya. Bagaimana kita paham iman? Bagaimana kita paham Islam sekiranya tidak ada literasi, tidak ada bahan bacaan, tidak ada bahan pelajaran? Maka bahan pelajaran iman, bahan pelajaran Islam tertuang di dalam Al-Quran. Berarti mensyukuri hadirnya Al-Quran. Siapa yang membawa Al-Quran? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka makna momentum Rabiul Awal sebagai momen kehadiran Nabi di atas permukaan bumi yang diutus oleh Allah. Pertama, kita bersyukur atas kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau juga membawa risalah dinullah, dinul haq, agama Islam. Yang beliau juga membawa Al-Quran. Beliau menerangkan iman dan beliau menerangkan Islam kepada kita. Maka sosok Nabi Muhammad tidak hanya dipandang sebagai jasadiyah, bukan hanya jasad yang terpandang, bukan hanya profil beliau, tapi jasa beliau dalam bentuk iman dan Islam yang di dalamnya tertuang di dalam Al-Quran. Itulah yang mensyumulkan, yang menjuniversalkan pemahaman kita terhadap Nabi Muhammad. Jadi tidak sebatas seremonial dan tidak sebatas mengingat 12 Rabiul Awal. Tidak sebatas kita membuat peringatan. Membuat peringatan itu sebagai momen untuk kita menggali semua yang mungkin kita sudah lupa ketika Rabiul Awal, teringat lagi. Mungkin kita sudah abai ketika Rabiul Awal, peduli lagi. Mungkin kita sudah pudar ketika Rabiul Awal,
cerah kembali. Jadi jangan kita hanya terpaut dengan makna yang sempit peringatan Maulid Nabi secara teoritis, tapi juga secara praktis. Uswatun hasanah itu bermakna sangat luas. Uswatun itu adalah patron. Patron dalam segala lini kehidupan dan hubungan. Hablum minallah, uswatun hasanah. Contohnya saja seperti ini uswatun hasanah. Nabi salat subuh di masjid, kita salat subuh di masjid, sudah kategori uswatun hasanah. Hamba Allah jamaah yang berbahagia. Maka kita berharap kiranya Rabiul Awal ini menjadi momen besar bagi umat Islam. Minimal masih ada peringatan Maulid Nabi. Minimal mentengna maulud lah. Walaupun maulud itu kadang ada yang mengidentikan dengan mulud. Tapi minimal ada gugahan-gugahan peringatan bagi umat Islam. Dan kita masih kalah dengan gaya maulid yang dilakukan oleh orang-orang di luar negeri kita. Hari ini kita terbuka wawasan, cakrawala, bagaimana di negara orang memperingati maulid itu. Menghentikan semua kegiatan. Turun ke jalan. Ada beberapa video yang kita lihat. Mungkin kalau yang memang hidup di sana menyaksikan itu. Penuh jalan. Turun-turun ke jalan itu untuk berselawat. Kalau kita turun ke jalan Pak Dandim demo ya. Nah, orang di Rabiul Awal itu turun sesak dan menghentikan semua aktivitas. Sehingga terlihat begitu semangat membara berselawat kepada Nabi. Dan pada hari-hari yang memang betul-betul hari itu tergugah. Tapi pemerintah kita Republik Indonesia sudah memberikan kesempatan itu. Karena atas ide funding father kita, pendiri negeri ini juga memberikan kesempatan itu besok. Besok hari Sabtu, kenapa kalender dimerahkan, diliburkan? Supaya umat Islam silakan peringati maulid. Kagejuk tanggal merah, pegak maulud, tanggal merah. Bukan tak boleh, boleh. Maulid ini fleksibel dia. Boleh peringati kemarin, boleh besok tanggal merah, boleh nanti kapan saja boleh. Enggak di bulan Maulid pun boleh. Karena memang itu bukan sesuatu yang eksak, bukan sesuatu yang mesti. Tetapi tanggal merah besok adalah tanggal pada momen hari H di mana pemerintah sengajanya menjadikan sebagai libur nasional. Memberikan kesempatan secara nasional siapapun dimanapun umat Islam silakan buat peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena kita kadang salah menterjemahkan sehingga umat kamu hasil maulud tengah nyopeng dalam na kebatanya pun laule tu peng mendung. Hasil maulud lusa manok dalam raya karena pikiran tanya mulut. Besok kita peringati Maulid. Masalah kenduri silakan nanti buat belakangan khauri maulud metabak yang singoh adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Karena katanya orientasi peng, orientasi makan, akhirnya nggak bisa buat. Yang tinggal aja pegak tinggal peng galom na yo, genyo galom na peng, ke tenda galom, ke ini galom. Jadi karena orientasi kita bukan orientasi memori kepada Nabi, tapi lebih banyak kepada yang lain. Akhirnya orang beralasan, ikamu maulud nasi bulannya, pakan galam kumukoh, boleh ukun. Padahal hari hanya besok tanggal merah. Jadi saya ulangi, bukan tidak boleh, silakan. Dan dalam buku-buku fikih, dalam buku-buku agama sering juga dibahas. Maulid itu bukanlah sifatnya qat'iyah, bukan sesuatu yang pasti harus tanggal 12, bukan salat hari raya itu. Kalau salat hari raya mesti hari raya Idul Adha baru sah salat Idul Adha. Mesti hari raya Idul Fitri baru sah salat Idul Fitri. Kalau peringatan Maulid, Isra Mi'raj fleksibel, kapan saja boleh. Tapi kita jangan mengurangi makna tanggal 12 Rabiul Awal sebagai tanggal kelahiran beliau yang diutus di atas permukaan bumi.
Dan dulu pada masa pemerintahan di Irak dulu, untuk menggugah sejarah-sejarah Nabi, maka pemerintah di samping menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi pada awalnya adalah melakukan sayembara, mengungkapkan sastra-sastra tentang nubuwah, tentang kenabian, diperlombakan. Kalau kita sekarang kalau ada ingin buat logo kan dilemparkan ke publik. Mungkin ada ahli-ahli seni membuat logo, nanti yang baik diambil, dimenangkan dia. Simbol seperti simbol pemerintah daerah itu kan dicipta dulu. Kalau ditanya, siapa gak yang simbol Pemkuluk Semawe, pemerintah kota yang sudut 5, itu kan disayembarakan dulu, dipilih mana yang bagus. Pemerintah dulu pada kerajaan Islam di awal-awalnya menyelenggarakan sayembara tentang sejarah Nabi, riwayat Nabi. Dari sekian banyak kontestan yang mengikuti itu, maka yang terbaik terpilihlah Syekh Abdul Ja'far yang terkenal dengan kitabnya Al-Barzanji. Jadi Barzanji itu hasil karya setelah disayembarakan dengan beberapa ahli sejarah dan juga ahli sastra Arab yang memahami uslub gaya bahasa. Sana dalam Pak Dandim lebih paham karena di Timur Tengah ada sastra Arab. Jadi di mana yang sajaknya lebih bagus dimenangkan. Maka yang paling bagus menulis sajak sastra tentang Nabi Muhammad adalah Syekh Ja'far Al-Barzanji yang kitabnya terkenal dengan kitab Barzanji. Kunuraceh kitab di Maulud. Ya, Abtadiul Imla Bismillatil Aliyah dan seterusnya. Itu sejarah Nabi semua dalam bentuk sastra Arab. Sampai dengan naat-naat Nabi terkandung di dalamnya. Seperti yang kita hafal sekarang. Dalam Yahtalim Qatutaha Mutlaqan Abada wa ma tasa'aba aslam fi madaz zamani min huddawabu falam tahrub wa ma waqa'at, sampai menggugah bagaimana perilaku Nabi di sana, hati Nabi dan mata Nabi diulas di sana. Wa qalbuhu lam yanam, hati Nabi tak pernah tidur, hati Nabi tak pernah terhenti aktivitasnya, selalu on time, 24 jam berzikir pada Allah, berzikir dan berfikir. Wa qalbuhu lam yanam, jadi Nabi enggak tidur. Wal ainu, yang tidur adalah matanya. Qad na'asat, memang tidur. Hati Nabi tak pernah tidur, matanya yang tidur. Hampir berbeda 24 dengan kita. Kita mata enggak tidur-tidur, hati tidur. Nampak gede kopi tu beli terus boleh malam. Giliran ibadah sudah tidak ada. Jadi kita mata tidak pernah tidur, hati selalu tidur. Sementara Nabi hatinya yang enggak pernah tidur, matanya ya tidurlah, istirahat sebagai manusia. Hadirin hamba Allah, jamaah salat subuh yang berbahagia. Ada yang nanya, kenapa hati Nabi enggak tidur? Dikaitkan dengan karena tidak bermimpi. Karena hati Nabi tidak tidur, yang Nabi pasti enggak bermimpi. Lam yahtalim qatutaha mutlaqan abada. Nabi tak pernah bermimpi siang hari, malam hari, selamanya. Dikaitkan karena hati Nabi tidak pernah tidur, maka tidak pernah mimpi. Karena mimpi itu terjadi pada saat hati sudah tidak sadar. Tanyakan li mulempau, kamu wewen, berat lom. Yang mulempau biasa saja ya, bermimpi itu standar. Nyokan, muwewen lebih berat lom. Kadang tak di samping urung wewen, ya tu. Nah, karena hati tidur maka disandera oleh mimpi. Pertanyaannya Nabi, kenapa Nabi tidak tidur? Kalau Nabi tidur, maka ada waktu yang kosong atas kepemimpinan Nabi. Kalau Nabi tidur, ada waktu yang kosong. Tidak sempat atau hilang sinyalnya untuk memimpin alam. Maka enggak ada istilah
pada saat orang-orang datang ke Nabi, kita tidak menemukan dalam hadis, tapi terserah nanti kalau mungkin semakin banyak dibaca ada, tapi saya kira tidak dapat. Belum pernah ditemukan ketika para sahabatkah yang hadir ke rumah Nabi, belum ada yang dikatakan, mohon maaf, Nabi tidak bisa ditemui ya, Nabi sedang tidur. Itu belum saya dapatkan kalimat. Bedakan dengan datang ke kita, datang ke Pak, Ibu, ada Bapak di rumah. Oh, mohon maaf, Bapak nggak bisa diganggu. Itu kita. Datang malam, oke lah. Tapi datang siang sama juga. Bu, ada Bapak di rumah. Bapak nggak bisa diganggu. Bapak lagi tidur. Ura malam dah. Kapan kita memimpin umat? Maka Nabi dihilangkan rasa tidur supaya full untuk memimpin umat. Maka pemimpin yang baik, pemimpin yang mengurangi porsi tidur dan lebih banyak jaga hati karena dia sempat mengayomi dan mempedulikan umatnya. Karena Nabi adalah pemimpin alam, maka jumlah waktu tidur hatinya maksudnya 0. Jumlah waktu tidur 0 karena dia memimpin alam full. Kita kadang terbalik, jumlah waktu tidur full. Jadi semakin besar kepemimpinan, itu porsi tidur semakin kecil. Kadang-kadang kita sangat kagum sekali dengan pemimpin-pemimpin kita. Kadang-kadang sampai kita bertanya, endakkah dia istirahat? Kasihan sekali. Karena semakin banyak tugas yang dia lakukan. Bahkan kadang-kadang dia terkuras waktu istirahatnya. Seperti kita di rumah. Kadang-kadang kenapa kita kurang tidur? Karena memimpin rumah kita. Memimpin anak-anak kita. Memimpin keluarga kita. Atau kita pemimpin publik. Kadang-kadang hampir tak peduli tidur. Karena mengurus persoalan umat. Terima kasih juga pada Pak Dandim yang kita melihat bagaimana memberikan bantuan kemanusiaan terhadap persoalan-persoalan umat. Ini bahagian daripada mengurangi porsi tidur juga. Hamba Allah, jamaah yang berbahagia, maka semarak Maulid ini adalah semarak kita mensosialisasikan apa yang ada di dalam sejarah kita umat Islam tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berbicara dari aspek sejarahnya atau bicara dari segi hadis-hadis yang telah tertuang di dalam kutubul ahadis atau kutubus sittah atau hadis-hadis sahih lainnya, ataupun kita bicara dari segi pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita ingat sekali bahwa kehadiran Nabi bukan hanya mengajak kita berhubungan baik dengan Allah, tapi juga mengajak kita berkomunikasi dan berinteraksi sesama manusia, sehingga kita memiliki dua hablun, dua ikatan, hablum minallahi wa hablum minan nasi. Dan mencontoh Nabi bukan hanya di dalam arena masjid, bukan hanya di dalam tikar sajadah, tapi juga di dalam semua tempat. Sehingga ketika kita baca hadis Nabi secara total, di sini terlihat sekali ternyata Nabi bukan hanya mengajak kita menjadi taat kepada Allah, tapi juga menjadi manusia yang saling peduli kepada sesama kita. Tak ada apapun yang kurang dari Rasul, tak ada apapun yang absen daripada pelajaran Rasul, karena semuanya bersifat syumuliyah. Maka kitab salah satu yang diberi nama judul adalah sifat syama'il, ya, sifat kelengkapan daripada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memang bukan nabi, tak mungkin kita sama dengan nabi, tapi kita selalu diperintahkan untuk mencontoh nabi, dan jangan pernah ada kalimat kita yang kontradiktif atau kalimat kita yang sifatnya melawan daripada pelajaran, antagonis. Kadang sering kita katakan, apa sadar atau tidak, sebenarnya sangat pantang sekali. Oh, baik tak faham Nabi, Nabi-nya katanya. Padahal konsep kita kan mengikuti Nabi. Pada saat kita tidak mampu, maksudnya bukan berarti kita tidak boleh ikut. Tak sama ada dengan Nabi.
Teruk pak mengkawin kapu sama. Yang lain mandum haib sama. Sembahyang sunat. Karena Nabi sembahyang sunat. Oh jeh Nabi nyo gedanya baik nak besar-besar Nabi. Giliran kawin Nabi poligami nyanda gaya. Oh dekok Nabi. Hanya persoalan itu yang kita andalkan. Sementara yang lain kadang kita abaikan. Semoga Allah memberikan kita menjadi umat Nabi yang berorientasi uswatun hasanah. Dan insyaAllah uraian tentang maulid Nabi kita telah mempersilakan guru kita besok subuh, Dr. Nazaruddin Abdullah MA. InsyaAllah akan melanjutkan dan memberikan wawasan pada kita tentang momentum Rabiul Awal mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian tausiah subuh ini, mudah-mudahan ada manfaat faedah bagi kita semua dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.